بسم الله. التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا ونياتكم في نيات الصالحين، لأن وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زين بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، واعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin Riyadhus Salihin sampai hadis 21, hadis Ka'ab bin Malik. Sudah selesai hadis Ka'ab bin Malik, juga ceritanya sudah selesai. Tapi seperti ulama bilang, la yabqa illa dzikrul hasan. Di dalam hidup kita bisa ingat hal-hal yang baik yang dapat dari orang. Yang seperti dapat bantuan, dapat hal yang bagus, bisa. Itu yang kita bisa ingat. Oh, fulan bantu saya waktu saya butuh itu, fulan kasih saya itu waktu saya pengen fulan atau fulana, ya, dzikra al-hasan. Ini orang sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Sampai sekarang ini bukan hampir, sudah yakin 444 atau 46, kita masih ingat cerita-cerita mereka, keadaan mereka, hal-hal yang hukum-hukum yang dapat atau kita belajar dari cerita mereka. Di cerita Ka'ab bin Malik kemarin itu kita dengar atau baca, sedih sekali. Kita semuanya yang di sini sedih sekali, tapi dapat beberapa hukum yang kita belajar dari cerita Ka'ab bin Malik. Hari ini ada satu perempuan di hadis 22 itu, perempuan yang melakukan zina, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau Rasulullah kasih hukum Allah Ta'ala kepadanya. Tapi ini riwayat Abi Nujaid. Ini Abu Nujaid Imran bin Husain. Imran bin Husain itu hidupnya luar biasa. Orang yang Allah Ta'ala menguji beliau sampai kasih bala 30 tahun. Juga kasih bala itu apa itu namanya bahasa Indonesia, yang sakit itu biasa keluar darah dari duburnya. Itu namanya apa bahasa Indonesia, imbayin atau apa itu, nama sakit seperti itu. Kalau duduk keluar darah. Biasa zaman sekarang mereka kasih operasi bisa sembuh. Hasilnya Sayyidina Imran bin Husain orang yang dapat bala yang luar biasa sampai 30 tahun. Juga halnya itu hal Sayyidina Imran bin Husain sama Allah Ta'ala sampai dia bisa musafahah, bisa lihat malaikat. Ini Imran bin Husain. Namanya apa itu? An Abi Nujaid Imran bin Husain ibn al-Husain bin Ubaid bin Khalaf ila akhir, namanya Khuza'i. Ini dari kabilat Khuza'ah. Radhiyallahu anhuma. Aslama am Khaybar, itu di tahun 6 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW hijrah, dia baru Islam. Artinya apa? Artinya itu orang yang terlambat agama Islam, masuk agama Islam. Kenapa? Karena dia dari Al-Madinah, bukan dari Makkah. Setelah Rasulullah datang, setelah 6 tahun baru masuk agama Islam. Sayyidina itu siapa? Imran bin Husain. Aslama wa ghaza ma'a Rasulullah ghazawat. Ya, setelah dia masuk Islam, bisa ikut Rasulullah SAW, ikut di beran-beran yang Rasulullah hadir setelah Ghazwat Khaybar, seperti Fath Makkah, seperti Ghazwat Tabuk, seperti ada beberapa ghazwa yang Rasulullah ikut atau pergi. Sayyidina Imran bin Husain ikut juga.
وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها. Setelah Sayyidina Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah, kirim atau menutus Sayyidina Imran bin Husain ila Al-Basrah. Ila Al-Basrah biar ngajari mereka agama Islam atau fikih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال محمد بن سيرين لم نرى في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حسين. Itu Muhammad bin Sirin, orang tabi'in. Dia bilang kita tidak melihat satu orang sahabat Rasulullah SAW lebih mulia atau lebih afdal, lebih utama dari Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain. Artinya Imran itu yang paling mulia di antara mereka itu, agamanya, zuhudnya, waraknya sampai akhir. لا إله إلا الله وكان مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. Sayyidina Imran bin Husain tidak ikut fitnah yang terjadi di antara sahabat. Setelah Rasulullah wafat, fitnah Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu berantem sama Aisyah, fitnah Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu berantem sama Ali bin sama Muawiyah, sama Nahrawan, itu semuanya Imran bin Husain waktu masalah tersebut dia hindari atau jauh dari hal-hal tersebut atau jadi hidup sendiri. Ruya lahu 180 haditsan. Itu dapat hadis dari Imran bin Husain 180 hadis. Hadisnya jumlahnya ya. Wa kanat tusallimu alaihi al-malaikah fi maradhihi. Itu ceritanya, cerita salam malaikat itu menjabat sama beliau tangan. Tadi kita bilang dia dapat sakit, namanya apa itu? Ada yang bisa bantu di sini? Basur atau nasur. Itu saya sudah pernah. Bahasa Indonesia namanya apa itu? Ya, ya. Embayan juga, embayan, betul, betul. Al-basur. Dia dapat sakit embayan tersebut itu. Tapi subhanallah karena dia sakit parah, setiap hari butuh taruh di bawahnya seperti bak, biar kalau ada keluar darah langsung ke bak tersebut. Ada yang bilang sama beliau, saya bisa obatin kamu, tapi pakai cara yang lama. Cara itu zaman mereka itu ambil besi, taruh di dalam api sampai dia merah. Ada berapa urat, mereka taruh di atas urat tersebut, sembuh. Itu obat. Rasulullah juga puji bilang obat umatku di 3. Madqatu asal, itu kalau ada madu, obatnya di madu. Wa syartatu mihjam, syartatu mihjam itu bekam yang kita tahu sekarang masih ada sampai sekarang. Wa lad'atu narin, lad'atu nar itu yang tadi kita bilang ada syarat. Zaman dulu di sini nggak tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi di Yaman, di Arab itu dulu pakai hal itu. Mereka ambil besi seperti itu yang tergantung baju itu, taruh sampai dia jadi merah. Habis itu bisa kadang-kadang di kepala, kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di punggung, kadang-kadang di pinggang. Walhasil di posisi yang sakit. Kasih sampai ada artinya bakar kulitnya. Tapi subhanallah itu obatnya juga bisa manfaatnya langsung sembuh orangnya. Harus orangnya yang ahlinya, yang faham, berani, hatinya kuat. Bukan setiap orang bisa. Hasilnya Sayyidina Imran bin Husain cari obat seperti itu. Itu semuanya termasuk di obat. Sekarang kita bilang, oh Syekh itu kasihan, mereka jahat sama itu obat mereka. Seperti sekarang kita bikin operasi sampai potong kaki, potong tangan, buka perutnya, buka dadanya. Ini sama, tapi caranya beda. Di obatnya itu setelah efeknya itu kapan? Sembuh 2 hari, 3 hari, seminggu sudah selesai. Seperti operasi sekarang. Tapi zaman mereka sesuai zaman mereka. Hasilnya bukan masalah di situ.
Masalah itu 3 obat di umat Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah suruh kita, tapi dia bilang saya tidak suka yang terakhir. Ini yang tadi kita bilang pakai besi, panasin besi taruh di badan manusia. Rasulullah bilang saya tidak suka itu. Sayyidina Imran bin Husain setiap hari sudah sampai bisa lihat malaikat, bisa menjabat tangan itu sama malaikat setiap hari. Setelah dia pakai obat tersebut sudah tidak lihat. Datang ke badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya kemarin beberapa hari yang lalu bisa lihat malaikat, bisa salam sama malaikat, menjabat tangan, tapi sekarang tidak. Rasulullah tanya, kamu melakukan apa? Dia bilang saya sakit embayin itu, tapi pakai obat besi itu namanya kawi, ya, benar. Rasulullah bilang itu sebabnya, karena itu kamu malaikat tidak salam sama kamu. Bilang sudah, Rasulullah doain biar Allah Ta'ala kembalikan penyakit tadi, saya sudah terima. Juga mau malaikat kembali lagi. Setelah Rasulullah doa, dia balik lagi sakit, sudah sembuh. Berapa harian itu sudah sembuh, tidak ada masalah lagi. Tapi karena Rasulullah doa, penyakit itu balik lagi, juga dia bisa ketemu sama malaikat lagi. Penyakit tersebut itu sampai 30 tahun. 30 tahun keadaannya seperti itu. Kalau dia duduk, ada acara, ada manusia yang datang ke rumahnya, harus di bawahnya ada bak atau seperti kita bilang ambir, walhasil ada sesuatu yang kalau darah keluar ke dalamnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Ini namanya siapa? Imran bin Husain. Jadi di buku Ahl Hadis, kalau mereka dengar Imran seperti hadis ini, an Abi Nujaidin Imran bin Husain, mereka bilang nas'alullah as-salama wal afiyah, minta dari Allah Ta'ala selamat dan afiat. Karena ini orang sahabat yang paling mulia kena penyakit seperti itu. Juga setelah ini itu sudah dapat sakit, juga ada dapat sakit lagi yang di perutnya, mereka buka perutnya. Zaman mereka bukan seperti sekarang, buka perutnya, mereka bilang di atas kasur 30 tahun. Penyakitnya dua itu embayin sama sakit yang lain itu yang buka perutnya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa arda, wa dakhala alaihi rajulun faqala ya Aba Nujaid wallahi inni la yamna'uni min iyadatika ma ara bika. Ada satu orang datang kepada Imran bin Husain, wahai Imran, demi Allah saya mau datang, mau jenguk kamu, tapi waktu saya lihat keadaanmu saya tidak kuat. Bilang sama dia, enggak usah, tidak masalah datang. Sudah Allah Ta'ala ada. Tidak perlu kamu datang. Tufiya bil Basra sanat 52. Dia wafat di Al-Basrah sanat 52 Hijriyah. Ya, di sini bilang ceritanya apa? Anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala seorang wanita dari Bani Juhaina. Juhaina itu kabilah, satu suku namanya Juhaina. Ada riwayat lain Bani Ghamid atau Al-Ghamidiyah. Itu riwayat Muslim juga. Wa fi riwayat Muslimin ja'at imra'atun min Ghamid. Tapi Ghamid sama Juhainah sama. Kalau saya bilang ada satu orang datang dari Bogor. Setelah bilang Bogor, dari mungkin bilang Cilengsi, dari Puncak, dari itu kita bisa bilang masuk ke Bogor, tapi di riwayat lain jelasin lebih dari yang tadi umum. Ada yang bilang seperti kita bilang ada satu orang dari Jakarta. Riwayat bilang dari Jakarta, riwayat lain bilang dari Kebayoran Lama. Itu Kebayoran Lama di Jakarta. Itu maksud Al-Ghamidiyah atau Juhainah. Al-Ghamidiyah itu, Ghamid itu satu tempat, Juhainah satu suku di dalam tempat Ghamid. Jadi riwayat Juhainah atau riwayat Ghamid dua-duanya sama. Ja'at imra'atun min Bani Ghamid وهي بطن جهينة وقال حافظ ولي الدين في مهماته اسمها خولة بنت خويلد. Khawlah bintu Khuwailid. Perempuan ini yang datang ke badan Nabi Muhammad SAW, dia namanya Khawlah bintu Khuwailid. Jangan kita campur sama
Khadijah bintu Khuwailid. Enggak, itu ini tempat lain, ini lain. Juga ini suku lain, juga itu suku lain. Kami namanya mirip. Itu Khadijah bintu Khuwailid. Ini Khawlah bintu Khuwailid. Ada dalam riwayat hadis namanya Khawlah bintu Khuwailid. Wa qila Subai'ah. Ada yang bilang namanya Subai'ah. Perempuan yang datang itu namanya Subai'ah. Wanita dari Bani Juhaina. Tadi bilang apa namanya? Khawlah bintu Khuwailid. Ada yang bilang Subai'ah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena berzina. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini lihat orangnya bagaimana. Mungkin kalau kita lihat di mata manusia biasa, wah ini orang berzina datang ke Rasulullah tidak malu, bisa bilang seperti itu. Tapi karena orangnya ahli iman, ahli taqwa, seperti tadi bilang orang sahabat itu kadang-kadang ceritanya sedih, kadang-kadang ceritanya jelek, kadang-kadang ceritanya tidak bagus, tapi dapat manfaat atau dapat ilmu dari cerita tersebut. Ini perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia apa? Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Atat Rasulullah, wahai hubla min zina, faqalat Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alaihi. Aku telah melakukan dosa besar. Laksanakan hukum Allah Ta'ala terhadapku. Iman perempuan itu Rasulullah nanti kita jelasin bagaimana Rasulullah puji imannya. Tapi juga kalau kita lihat dia sendiri tahu karena di dalam riwayat sudah dia nikah. Ini sudah nikah. Sudah nikah, melakukan zina dalam keadaan sudah punya suami. Tapi juga ini lihat imannya, tahu kalau hukum Allah Ta'ala tentang atau untuk orang yang berzina, dia dalam keadaan nikah itu harus rajam sampai dia wafat. Dia tidak takut, tidak lihat ini nanti saya wafat, nanti ini, nanti itu, enggak. Dia bilang, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, laksanakan hukum Allah Ta'ala terhadapku. Lalu Rasulullah SAW memanggil walinya. Di dalam riwayat lain itu, dia bilang apa tadi? Tahirni. Wahai Rasulullah, di dalam riwayat Muslim, qalat tahirni, ayo bersihinku dari dosa tersebut. Di sini melakukan atau melaksanakan hukum Allah Ta'ala kepadaku ya. Di riwayat Muslim bilang, wahai Rasulullah, ayo bersihin saya dari dosa tersebut. Rasulullah bilang sama beliau, atau ini dalam hukum syar'i, kalau ada orang yang ikrar, yang bilang saya sudah melakukan hal ini, na'udzubillah, sudah itu harus kita melaksanakan hukum sama beliau. Kecuali kalau dia mundur, setelah dia rasa siksanya berat, dia bilang enggak, saya bercanda, atau itu kita lepas tangan. Kecuali kalau dia main-main. Ini ada beberapa hal tentang masalah ini. Tapi hasilnya di sini perempuan dia bilang, inni asabtu haddan faqimhu alaihi. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyuha faqala ahsin ilaiha. Rasulullah manggil siapa itu? Walinya. Okey. Dan berkata, jaga ini baik-baik. Kenapa Rasulullah bilang sama walinya jaga ini baik-baik? Karena ini aib atau dosa yang besar. Pasti mereka tahu ini perempuan dari anak fulan, keluarga fulan melakukan zina, datang ke Rasulullah, sahabat sudah tahu, pasti Rasulullah tahu. Kalau tidak bilang sama walinya seperti itu, mungkin dia ganggu, mungkin dia bunuh orang tersebut, perempuan tersebut, mungkin ada beberapa hukum, tapi Rasulullah bilang sama beliau,
ayo jaga perempuan ini dalam keadaan baik-baik. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ini lihat tadi bilang dia sudah hamil. Dalam keadaan hamil dari zina. Berarti tidak boleh dari masalah ini hukum syar'i tidak mungkin mereka melakukan had hukum Allah Ta'ala untuk orang perempuan yang masih hamil. Harus tunggu sampai dia melahirkan, baru kita melaksanakan hukum. Dalam riwayat lain, bukan riwayat ini, setelah dia baru lahir, 2 hari, 3 hari, seminggu datang, masih. Ini imannya bagaimana? Yakinnya bagaimana? Datang, wahai Rasulullah, saya sudah lahir anak itu. Rasulullah bilang pergi, nunggu menusui anak dulu. Dalam riwayat dia pergi sampai 2 tahun, datang anak sudah pegang roti bagi makan sendiri. Wahai Rasulullah, ini anak saya sudah makan roti, artinya saya sudah menusui atau kasih makan sampai 2 tahun. Rasulullah suruh mereka melaksanakan hukum haji. Ini lihat tadi, mungkin kita bilang tunggu 9 bulan sama 2 tahun, 3 tahun. Tapi karena taubat perempuan itu luar biasa, masih pengen legah dari dosa-dosa tersebut. Sudah bilang sama Nabi, ini mereka bilang Rasulullah tidak kasih orang yang jaga perempuan lain. Ayo boleh lihat si fulana atau fulana, kamu ikut fulana, ini rumahnya di mana, tunggu kalau sudah melahirkan bawa lagi. Rasulullah bilang pergi dulu sampai lahir, habis lahir datang. Waktu dia lahir, setelah melahirkan datang, Rasulullah bilang pergi sampai anak kamu bisa makan atau umurnya sudah 2 tahun baru datang lagi. Rasulullah selama ini tidak kirim orang biar jaga, takut perempuan itu pergi. Dari hal ini ulama bilang kayak Rasulullah kasih kesempatan ke beliau, kalau dia mendustai diri sendiri atau kalau dia mundur dari hukum tersebut, Rasulullah mungkin diam. Tapi karena imannya kuat, setelah dia melahirkan pertama kali datang, Rasulullah bilang enggak, anak masih kecil, enggak ada yang kasih susu, balik lagi. Sampai dia setelah 2 tahun datang, anaknya sudah makan atau sudah lagi makan roti. Rasulullah ambil perempuan atau suruh mereka melaksanakan had sama beliau. فإذا وضعت فاتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa dia mau bersihin? Kenapa dia mau hukum tersebut? Karena bisa taubat. Tapi taubat kadang-kadang syaitan ganggu, kadang-kadang fitnah, bisa mungkin kita bilang kembali lagi ke dosa tersebut. Tapi dia mau melaksanakan hukum atau mau hukum tersebut bersihinnya dari dosa-dosa tersebut. Dari sini juga ulama bilang had hukuman yang dapat kepada orang muslim yang di zaman sahabat atau zaman sekarang juga itu sampai hari kiamat melakukan hal seperti ini, mereka kasih hukuman syar'i yang hukum rasmi syar'i dari Allah Ta'ala, itu sudah kafara atau ampuni dosanya. Jadi kalau dia pergi akhirat, itu di akhirat ada dosa-dosa lain. Masalah hukum zina sudah selesai. Hukum zina sudah dapat hukuman di dunia. Berarti di akhirat itu bisa bilang ini ahli surga. Kapan itu? Kalau sudah dia taubat benar-benar. Ya, la ilaha illa fihi dalil anna al-had yukaffiru dhanb al-ma'siyah allati hadda laha wa qad ja'a dhalika sarihan fi hadits Ubadah, man fa'ala syai'an min dhalika fa'uqiba bihi bid dunya fa huwa kaffaratu. Itu hadis dari Nabi. Barang siapa melakukan sesuatu yang dapat hukum syar'i dari Allah Ta'ala, had, yang namanya had, itu sudah ampuni dosanya di dunia. La ilaha illallah. Kecuali seperti yang membunuh orang, kemarin kita jelasin, masih hak di akhirat. Masih harus dia bayar sama orang yang meninggal. Orang yang meninggal, yang terbunuh itu, yang meninggal itu, masih di hari kiamat datang, wahai Allah Ta'ala, ini fulan membunuh saya kan, atau membunuh saya, ayo ambil hak saya dari beliau.
Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Qala وفيها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ففيه تأخير حد الزنا عن الحامل إلى أن تضع. Ini hukum syar'i. Ini hukum syar'i. Had zina tidak mungkin melaksanakan langsung untuk perempuan yang masih hamil. Nunggu sampai dia melahirkan anaknya. لئلا يموت وهو مجمع عليه واختلف باعتبار استغنائه بلبن غيره فالجمهور على اعتباره. ففعل فأمر بها Nabi Allah bi an tuhayya lirrajul. Itu Rasulullah suruh mereka ayo siap-siap. Caranya apa? Itu ikat baju. Karena itu rajul itu kita tahu sudah ambil batu yang kecil lembar orangnya. Tapi kalau perempuan dalam riwayat hadis kalau perempuan mereka bikin apa bahasa Indonesia di dalam bumi habis itu namanya apa itu? Ditanam seperti ditanam itu sampai tangan. Sampai tangannya, ikat tangannya, terus pukul atau lembar batu di kepala wajah sampai dia mati. Itu susah sekali hukumnya, tapi itu hukum Allah Ta'ala membersihin dosa orangnya. Di dalam riwayat hadis, setelah mereka sudah selesai, dia sudah wafat, mereka mandiin perempuan tersebut, kafan, salat, Rasulullah datang mau jadi imam. Sayyidina Umar tarik bajunya. Wahai Rasulullah, kamu salat sama perempuan yang seperti ini, orang melakukan zina. Rasulullah bilang sama beliau, wahai Umar, laqad tabat taubatan law wuzzi'at ala 70 min ahli Madinah lakafathum. Laqad tabat taubatan law qussimat ala 70 min ahli Madinah lawasi'atuhum. Wa hal wajadta afdal min an jadat fi nafsiha. Coba baca artinya siapa itu tadi? Nabilah? Iya, Syekh. Coba baca dari awal. Wa ana bin Nujaidin. Dari Abu Nujaid, Imran bin Husain radhiyallahu an, seorang wanita dari Bani Juhaina, datang kepada Rasulullah dalam keadaan hamil karena berzina. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Laksanakan hukuman Allah terhadapku. Lalu Rasulullah memanggil walinya dan berkata, jaga ia baik-baik. Nanti bila telah melahirkan, bawa dia ke hadapanku. Lalu ia melakukannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar pakaian wanita tersebut dipasang kuat-kuat. Kemudian beliau kasih biasa mereka kasih tali sama baju karena kalau kena batu yang tadi kita bilang kena batu pasti bajunya bisa sobek waktu dia mati juga takut bajunya auratnya buka jadi Rasulullah bilang suruh mereka ikat bajunya biar tidak kelihatan badan perempuan tersebut. Lanjut Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah ia wafat, Rasulullah mensolatkannya. Dirajam bahasa Indonesia apa itu bilang? Rajam juga. Dirajam. Iya, Syekh, sama dirajam. Oh, rajam. Mereka Atau dicambuk. Beda ya, Syekh. Kalau sama cambuk beda ya, Syekh. Itu rajam ini seperti batu, seperti ini. Betul. Mereka ambil batu seperti ini, lembar ke wajah atau badan manusia tersebut. Ya, sama. Sama ya kan, namanya rajam juga. Ya, Syekh. Oke, tadi ini bilang apa sama rajam juga. Oke, lanjut. Umar berkata, wahai Rasulullah, Itu kapan kenapa Umar engkau? berkata? Itu kapan? Ada riwayat Sayyidina Umar tarik baju Nabi. Enggak mau dia salat ke perempuan tersebut. Terus Umar berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau mensolatkan orang yang telah melakukan zina? Rasulullah bersabda, ia telah bertaubat. Andai taubatnya tersebut dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa ia telah mengorbankan jiwa untuk Allah? Hadis riwayat Muslim. La ilaha illallah, Masya Allah. Masya Allah. Ini perempuannya luar biasa. Imannya juga saya sendiri cukupilah itu siksa Rasulullah kepada beliau. Dia sudah taubatnya, artinya taubatnya besar, tinggi.
taubatnya di derajat yang tinggi. Kalau kita bagi-bagi kepada 70 orang, ada riwayat lain 70 orang munafik yang ada di Al-Madinah. Riwayatnya 70 orang munafik Allah Ta'ala terima. Kalau bagi-bagi dari taubat perempuan tersebut kepada 70 orang munafik yang ada di Al-Madinah, itu cukup. Subhanallah. Ini kenapa Rasulullah jelaskan, wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi wa rasulih. Apakah itu bilang apa tadi? Niscaya cukup. Halo. Niscaya cukup. Tidakkah engkau perhatikan bahwa ia telah mengorbankan jiwa untuk Allah? Ya, untuk Allah Ta'ala. Artinya ini seperti jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, dia kasih atau jiwanya, jual jiwanya lillah azza wa jalla. Ini sama. Dapat dari hukum tersebut, seluruh hukum rajm yang ada di dalam agama Islam itu dari hal ini. Jadi dapat pelajaran bagaimana cara melakukan hukum rajam, bagaimana orang yang kita telah selesai rajam, hukumnya bagaimana kita taruh, sudah cukup ini orang berzina atau sudah balik lagi muslim seperti biasa, harus salat, harus dafan, harus itu. Juga bagaimana muamalah orang yang kalau anaknya na'udzubillah melakukan hal seperti itu sampai dapat hukum syar'i, bagaimana muamalahnya sama ayah, sama beliau, sama keluarga. Itu ada beberapa hukum yang kita bisa belajar dari cerita perempuan tersebut. Tapi di sini bab taubah, artinya Allah Ta'ala terima taubatnya. Hadis yang berikutnya. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ia masih menginginkan satu lembah lagi. Padahal mulutnya nanti juga akan dipenuhi tanah atau mati. Dan Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat." La ilaha illallah. Lau kana libna Adam, itu setiap orang seperti itu. Subhanallah, betul. Ini enggak ada yang bisa bilang enggak, saya enggak. Setiap orang. Ini lihat, lau anna libna Adam wadiyan min dhahab, lembah emas, lembah. Ini bukan kilo, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, enggak. Ini sifat manusia, walau dia kaya sampai dapat 1 lembah, dia pasti mau tambah 1 lagi. Juga kalau dapat 2, dia tambah 1 lagi. Ini lihat orang kaya, lihat orang yang kerja, lihat orang. Ini keadaannya kita tidak bisa sembunyi ini. Setiap orang sama, kita sama. Kalau dapat uang di kerjaan hari ini, dia besok bilang saya harus tambah, biar tambah lagi. Terus menerus sampai Rasulullah bersabda, itu keadaan manusia seperti itu terus menerus sampai hari kiamat. Sampai dia masuk kabar atau makamnya, itu baru dia tidak bisa. Walan yamla fahu illa turab. Turab itu mulut kita tidak membunuhi atau tidak apa, tidak bainan apa? Dibunuhi ya kan, mulutnya itu tanah dari tanah. Artinya hartanya dia masih terima, uangnya terima, semuanya. Kecuali maksudnya kalau sudah wafat, tanah masuk mulutnya, itu yang bisa bunuhi atau membunuhi mulutnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa yatubullahu ala man tab. Wa yatubullahu ala man tab. Artinya apa itu? Hartanya mungkin dapat dari haram, mungkin dapat dari halal, mungkin dapat dari mubah, tapi pasti Allah Ta'ala terima taubat orang yang bertaubat. Yang kembali ke jalan Allah Ta'ala pasti terima taubatnya. Walau hartanya yang tadi emas dari haram, tadi emasnya itu dari haram, yang 1 lembar, 2 lembar, walau dari haram, tapi dia taubat jujur, dalam keadaan jujur, Allah Ta'ala terima taubatnya. Tentang masalah harta atau uang, enggak ada yang ada rasa cukup, kecuali kalau Allah Ta'ala pilih orangnya sampai dia belajar zuhud, belajar qanaah, rasa cukup, itu bisa jadikan hartanya di tangannya, bukan di hatinya. Terus lanjut.
Saya lanjut ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang laki-laki. Seorang di antara mereka membunuh yang lain. Lalu keduanya masuk surga. Ia ikut berjihad lalu mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat si pembunuh dan ia masuk Islam. Lalu ikut berjihad juga mendapat mati syahid. Muttafaqun alaih. La ilaha illallah. Ini hadis juga termasuk di hadis namanya hadis sifat. Hadis sifat. Apa itu hadis sifat? Hadis sifat ini lihat ketawa. Tertawa tadi bilang ya kan Bu? Tertawa. Tertawa atau ketawa itu sifat manusia. Ya, kita ketawa, ada hal yang ini ketawa, ini sifat manusia. Allah Ta'ala kita baca di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang mirip seperti Allah Ta'ala. Kita baca di ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Jadi sifat marah, senyum, ketawa itu sifat manusia. Tapi di sini maksudnya balasan Allah Ta'ala. Ulama ahli sunnah wal jamaah bilang biar tidak masuk ke kepala kita pikiran manusia, pikiran manusiawi. Ya, ketawa berarti Allah Ta'ala itu ketawa butuh huruf. Ketawa ini kalau ini kasih hal yang sampai kita ketawa biasa ini keluar ada berapa huruf ya kan? Atau hehehe atau hoho ya beda itu manusia. Allah Ta'ala munazzahun. Allah Ta'ala suci dari hal-hal yang kurang. Orang yang banyak biar kita paham juga kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terima hal ini, tidak bisa mau terima fahaman yang kita dengar karena kalau ada orang di depan kita selalu ketawa-ketawa. Selalu ketawa-ketawa. Turun dari mata kita atau tidak? Pasti turun. Oh ini kurang ajar ini. Jadi ini namanya sifatun naqsin. Ini sifat yang kurang pada orang. Orang yang banyak sampai Rasulullah melarang banyak ketawa. Dia bilang tumitul qalb, bisa matiin hati kita. Ketawa, kalau banyak ketawa terus sampai dia selalu bercanda ini ketawa ini hatinya sudah jadi keras, tidak ingat Allah Ta'ala. Itu ada beberapa riwayat hadis yang melarang tentang masalah ketawa-ketawa ini. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Al-Qadhi Iyad itu yang menjelaskan buku Sahih Muslim. Dia bilang ad-dhahik fi haqqihi ta'ala لاستحالة قيام حقيقة بذاته سبحانه وتعالى لأنه من أوصاف الحق. الضحك itu majazi, bukan hakikah seperti kita ketawa. Ini hakikat. Majazi maksudnya Allah Ta'ala lihat perbuatan dua hamba tersebut ini luar biasa. Ini saya lebih jelas lagi. Kalau ada dua orang seperti ceritanya tadi, ceritanya apa itu tadi Bu Hartina? Dia bilang membunuhnya sekarang, setelah itu masuk Islam juga terbunuh fi sabilillah, dua-duanya jadi syahid. Dua-duanya jadi syahid. Ini hal kita bisa ketawa atau bingung atau bahasa Indonesia bilang heran atau bahasa Indonesia bilang apa itu kalau seperti ini lihat fulan jahat. Ini sebelum 1 menit, 5 menit ini jahat. Setelahnya dia taubat, istighfar, membunuh atau bunuh di sabilillah juga masuk surga. Ini ketawa atau fahamannya apa itu yang ulama maksudnya di sini bukan maksudnya ketawa yang suara ketawa biasa atau tertawa biasa. Tapi maksudnya dia ar-ridha, Allah Ta'ala meridai kepada dua orang tersebut. Ya, ini luar biasa. Hambaku itu Allah Ta'ala sudah tahu di takdirnya bagaimana. Tapi hamba ini tadi jahat, membunuh orang muslim. Terus sadar masuk agama Islam, terbunuh atau dibunuh lagi. Ini dua-duanya jadi fi sabilillah. Subhanallah. Hal ini
Jadi Allah Ta'ala balasan Allah Ta'ala kepada orangnya itu luar biasa. Itu yang namanya mungkin kita bilang bisa paham. Mereka kasih atau Rasulullah kasih kata yang bisa paham, ketawa atau tertawa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu di zaman Nabi jadi seperti itu. Ada satu orang ikut berang Badar atau berang Badar atau Uhud. Walhasil di satu berang yang Rasulullah hadir ada satu orang datang di pertama kali dia di tentara orang kafir. Di awal berang itu dia di tentara orang kafir. Mereka pegang, dia lihat Rasulullah bilang, wahai Rasulullah, barusan dia membunuh beberapa orang muslim. Tapi waktu lihat Rasulullah bilang sama Rasulullah, kalau saya jihad fisabilillah atau saya masuk agama Islam sekarang membunuh fisabilillah, bisa jadi ahli surga? Bilang bisa. Kalau kamu jujur bisa. Dia bilang sudah, saya masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam berang tersebut. Terus keluar jihad fisabilillah belum satu salat walau satu rakaat belum, baru syahadah, terus masuk ke berang lagi, tapi sekarang membela orang Islam. Tadi membela orang kafir, sekarang membela orang muslim, dibunuhi atau wafat di dalam fisabilillah, masuk surga. Itu yang Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tertawa kepada hambanya. Apa itu tertawanya? Kasih balasan kepada dua-duanya. Yang tadi membunuh sama terbunuh, ini yang sekarang yang membunuh sama terbunuh, dua-duanya masuk surga yang ahli agama Islam. La ilaha illallah. Olah lagi Bu, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang laki-laki. Seorang di antara mereka membunuh yang lain. Lalu keduanya masuk surga. Membunuh yang lain. Itu yang lain maksudnya dari tentara orang muslim. Terus lalu keduanya masuk surga. Lalu ia ikut berjihad. Kapan itu lalu dia masuk surga? Karena setelah dia tadi membela orang kafir atau di tentara orang kafir masuk agama Islam, sekarang membela agama Islam. Jadi dua-duanya ahli Islam atau masuk agama Islam. Terus ia ikut berjihad lalu mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat si pembunuh. Dan ia masuk Islam lalu ikut berjihad juga mendapat mati syahid. Muttafaqun alaih. Summa yatubullah la ilaha illallah. Ini biar kita faham, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena halnya itu orangnya sudah kita bilang ini jahat. Ini ahli neraka, tapi hidayatullah Ta'ala dapat di sebelum wafatnya. Itu yang kita jaga, yang tadi kita sering bilang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah ya seperti ini. Dia keluar dari sama kufar Quraisy, di tentara kufar Quraisy sampai atau di tentara orang kafir sampai ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Terus setelah ketemu sudah membunuh berapa orang muslim. Habis itu masuk agama Islam, berani atau membela orang Islam, jadi ahli surga. Kalau dia wafat jadi ahli surga. Walau tadi masih membunuh berapa orang muslim karena sudah taubat, sudah Islam. Allah Ta'ala kasih hidayah. Nas'alullah al-hidayah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli tauba ahli yaqin. Razaqana wa iyyakum al-istighfar. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah cukup ya.